Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah keluarga malam ini, yang di dalamnya tentu kita bersyukur karena Allah kembali melawati keluarga kita masing-masing lewat ibadah ini. Dan semua ini kita syukuri, apalagi di situasi COVID-19 yang belum berakhir. Marilah kita persiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Biarlah dengan ibadah ini iman kita tetap teguh dan kita terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu disilahkan berdiri, kita sama bernyanyi Gita Bakti nomor 1 ayat 1 dan 2. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malangnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Seluruh raya gunung lembah, hewan tumbuhan hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bersama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Rahmani, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena dari hari lepas hari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Kau melihat semua kekurangan, kelemahan, kelebihan kami, dan Engkau senantiasa mengampuni segala dosa kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga untuk beribadah pada malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah persekutuan beribadah ini memuji dan membesarkan nama-Mu, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hadirlah dalam persekutuan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kasih karunia Roh Kudus-Mu meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Marilah kita persiapkan Mazmur pasal 15, ayatnya yang pertama sampai kelima, yang kita baca secara berbalasan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita memasuki pemberitaan firman. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16. Untuk firman Tuhan ini mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak di dalam firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu saja kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pakit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya atas firman Tuhan malam ini. Haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari dalam bacaan ini terangkat satu tema, jangan sampai gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani
orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Allah, diingatkan betapa pentingnya beriman di hadapan Tuhan, betapa pentingnya iman itu. Karena setiap orang yang beriman akan sanggup menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidupnya, akan sanggup menghadapi berbagai cemooh dunia, akan sanggup menghadapi berbagai hinaan. Dan jujur saja Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki iman yang kuat, kita tidak akan sanggup menghadapi pergumulan kehidupan di dunia ini. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, ya, Kitab Ibrani menekankan tentang iman. Jadi kalau iman percaya kita kepada Kristus kuat, maka kita akan sanggup menghadapi berbagai tantangan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan pernah mampu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada sedikit pun akar pahit yang kita simpan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Justru sebaliknya, kita semakin kuat mengasihi Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara, ketika kita melihat pembacaan firman Tuhan hari ini, sebagai orang-orang yang beriman yang tentu berjuang supaya imannya jangan sampai gagal, maka kita akan sanggup menghargai semua nasihat-nasihat Tuhan. Kita akan sanggup mensyukuri kehidupan kita di dalam Tuhan, terutama dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Ada contoh-contoh yang kita sudah dengar ya, khususnya malam ini. Bagaimana bangsa Israel di zaman Nabi Musa. Jadi Musa setiap ingatkan umat ini untuk apapun kondisimu, apapun yang kau hadapi, susah senang hidupmu, jangan gagal mengasihi Allah. Jangan gagal mengasihi sesamamu. Jangan sampai imanmu lemah, terutama di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Jangan sampai kasih karunia Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, kasih karunia Allah ini sia-sia di dalam hidup kita. Ya, dikatakan dalam pembacaan tadi diangkat satu contoh, Esau yang begitu gampang, begitu mudah menjual hak kesulungannya yang merupakan berkat terbaik dalam dirinya. Tetapi dengan mudah karena keinginan-keinginan dagingnya, dengan mudah ia menjual hak kesulungan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini memang kita diingatkan dengan tegas, jangan sampai kehidupan rohani kita gagal mencapai garis finish. Bapak Ibu, sebenarnya tidak akan pernah gagal kalau kita setia mendisiplinkan rohani kita, untuk mendisiplinkan diri kita, agar karena itu rohani kita harus kuat, agar kita sanggup menghadapi godaan-godaan dunia ini. Saudara dan saya tentu diingatkan Tuhan. Iman kita mengingatkan kita bahwa kita sementara berlombak di dalam dunia, dan Tuhan mendampingi kita. Tuhan memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita mengikuti pelari yang memimpin kita yang luar biasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Arahkan Yesuslah di mana Yesus berjalan dalam kehidupannya, terutama di dalam dunia, bahkan ia sudah sampai ke sorga. Mudah-mudahan kita tidak pun gagal masuk ke dalam sorga yang mulia. Bapak Ibu, Yesuslah standar tertinggi dari iman kita. Yesuslah yang tidak pernah gagal menunjukkan jalan kehidupan kepada kita sampai ke sorga. Oleh karena itu sebagai umatnya, sebagai hamba-hamba Tuhan,
Kita tidak boleh tergoda, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa. Dialah yang akan memimpin kita dalam iman kita. Dialah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan kehidupan. Kita di dalam Dia kita adalah ciptaan yang baru. Dialah yang memampukan kita tetap teguh iman, dan iman kita tidak akan pernah goyah. Oleh karena itu jangan pernah kita jauh dari kasih karunia Allah. Contoh yang praktis saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita tidak akan pernah jauh dari iman kita, dari kasih karunia Allah, ya bangun pagi, tolong siapkan waktu dengan Tuhan sejenak. Janganlah karena dunia kita terburu-buru, mengajak kita terburu-buru sehingga tidak menyiapkan waktu untuk Tuhan sejenak. Memeditasikan Dia, masuk dalam perenungan, berdoa, membaca firman, mendengarkan sedikit perenungan. Apalagi kita sebagai orang-orang GPB, jemaat GPIB, ada sabda bina umat yang menuntun kita setiap pagi dan juga setiap malam. Karena itu Bapak Ibu saudara, dengan kekuatan mendekatkan diri pada Tuhan, kita tidak akan menyimpan akar pahit. Bahkan akar pahit manusia pun tidak akan pernah kita tergoda untuk menjadi bagian diri kita. Oleh karena itu, pakailah waktumu dengan baik. Mari kita pakai waktu kita dengan baik. Martin Luther pernah berkata demikian. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusir burung itu jika burung itu akan membuat sarang di kepala kita. Pesan terdalam dari ungkapan ini yang dikatakan Martin Luther. Kita tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengusir peristiwa-peristiwa pahit atau pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman yang buruk yang datang menghampiri kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, karena itu kan semua datang dengan tiba-tiba. Apakah kita bersalah dari pengalaman ini atau kita tidak bersalah? Namun ketika itu datang, jangan pernah justru kita menjadi keburukan di hadapan Tuhan. Meskipun kita tidak mau menerima yang buruk dan yang menyakitkan hati, tetapi kita harus bisa, bahkan harus menolak rasa benci, rasa dendam, dan rasa marah. Jangan sampai menggerogoti kehidupan kita. Oleh karena itu, setialah datang kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itulah yang memberkati, menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kita dalam suka duka kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena hanya Yesus yang sanggup menjaga keluar masuk kita di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah dengan sukacita malam ini kita koreksi diri. Jangan sampai kita gagal atau iman kita gagal di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipandang baru banyak buahnya. Gandum harus dipandang baru banyak buahnya. Demikian kasih-Mu di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan semu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang
dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah ada kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, keluarga kita satu di dalam doa, kita jaga hubungan baik dengan Tuhan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah keluarga, di keluarga kami masing-masing karena situasi COVID-19 yang belum berakhir, sekalipun kami sudah berada di masa new normal. Tapi kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan berkenan memberkati dan biarlah menjadi berkat yang baik di dalam setiap keluarga kami. Hamba mohon kepadamu, berkatilah jemaat-Mu GPB Immanuel Surabaya Tuhan, dalam melaksanakan tanggung jawab di dalam visi dan misinya, terutama di dalam Tridharma Gereja, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, para presbiter, majelis jemaat, pendeta, penatua dan diaken, ketika kami melaksanakan semua tanggung jawab kami. Demikian juga berkati seluruh keluarga kami. Bapak juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, orang tua, dalam kami melaksanakan semua tanggung jawab kami. Tanggung jawab atas semua tugas, kewajiban yang Tuhan berikan kepada kami, terutama ladang pekerjaan kami, lebih spesifik lagi akan anak-anak kami, keluarga kami. Tolong Tuhan berkati anak-anak kami, dampingi mereka di dalam melaksanakan semua kewajiban mereka, baik dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tolong berkati setiap harapan-harapan anak-anak kami dan juga harapan kami sebagai orang tua. Tetapi terutama harapan Tuhan sendiri atas keluarga kami, atas kehidupan dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Mari Tuhan datang jamah dan sembuhkan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang berduka cita, khususnya keluarga Bove Lobo. Mari Tuhan tolong berkati anak-anak ataupun keturunan-keturunan dari keluarga ini, di mana Engkau telah memanggil pulang ibu terkasih mereka, oma terkasih ini, yang kami almarhum, yang kami sebut dengan penuh kasih, almarhumah Cornelia Bove Lobo. Biarlah ya Tuhan keluarga dihiburkan, dikuatkan dan memahami peristiwa duka ini semua di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi kami. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kami secukupnya, terutama di suasana COVID-19 yang belum selesai. Begitu banyaknya pergumulan-pergumulan ekonomi yang dirasakan oleh semua orang, termasuk para hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik. Kami juga berdoa angkat hati untuk Majelis Sinode dan Mopel dan juga PKMJ yang dipercayakan menjalankan semua tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu senantiasa menyertai dan memberkati semua pengorbanan pengabdian para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, ini doa yang kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang telah kita persiapkan untuk kita bawa ke rumah Tuhan. Oleh karena itu, mengiringi persembahan syukur ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu dan saya. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi Allah dan kasih-Mu di dunia. Menolong orang miskin, turut maksudmu. Disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami, mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri, dengarkanlah akan amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, setia melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Yang menopang tubuhku, ku patut bersyukur memuji nama-Nya. Tuhan mengasihiku, ku rajin bekerja berkarya bagi-Nya, menyenangkan hati-Nya.
Tuhan padaku, ayah, ibu, dan saudaraku, kawan serta guruku, selalu mengasihiku. Tuhan mengajarku bersikap merendah, sabar dan lemah lembut bagi sahabatku dan bagi guruku, juga ayah ibuku. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.